Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan love reading untuk September 2021 dan ini untuk zodiak Sagittarius. Oke, Sagittarius, pembacaan bisa resonate dan bisa enggak. Energinya bisa energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Ya, jadi kalau memang tidak resonate, mohon untuk jangan dipaksakan, berarti pembacaannya bukan untuk kamu. Dan di sini aku juga bukan hanya seorang tarot reader, namun juga konselor psikologi. Jadi aku bakal menilai energinya, ya. Karena aku pengen membantu, ya, membantu kalian karena aku pernah ada di posisi seperti ini. Mungkin aku 1 atau 2 langkah lebih, ya, di depan kalian yang pernah merasakan energi ini, dimana kita itu kayak apa ya, aku bisa bilang kita nggak ngerti tentang hidup kita mencari jawaban, ya, mulai dari yang mungkin kamu rasa ini adalah dark magic dengan yang namanya tarot gitu ya, padahal sama sekali bagi aku ya pribadi sebagai pembaca tarot, selama ini aku rasa tarot bukanlah dark magic, ya. It's pure sebenarnya untuk membantu kita mengenal diri kita sendiri. Memang ada yang menggunakan ini sebagai dark magic, ya, namun bukan berarti itu menggambarkan tarot sepenuhnya seperti itu. Dan inilah salah satu cara kalau memang tarot bisa membantu kita, ya, dalam proses pencarian kita, jati diri kita, hidup kita, ya, ataupun makna kehidupan. Sagittarius. Dan ingat, walaupun ini untuk September, energinya bisa terjadi sebelum September ataupun sesudah September. Kok bisa gitu? Kan katanya fokus untuk September, misalnya ada yang bertanya. Karena yang nonton bukan hanya kamu. Saat kamu nonton, kamu itu memberikan energi, ya. Dan energi itu bakal berbeda setiap orang. Kamu mungkin lebih cepat, orang lain lebih lambat. Ya, jadi kalau kamu protes bilang, wah aku udah lewat kok ini bla bla, nggak dosen atau apa, nggak sesuai nih gitu ya. Ya udah, berarti memang di kamu nggak sesuai, atau memang walaupun udah terjadi kamu mau ngambil pelajarannya ataupun tidak, it's up to you gitu. Dan di sini tugas aku memberikan energinya itu tadi. Oke. Sagittarius. Kita lihat oracle-nya. Webs of prosperity, new abundance and exciting opportunities was over you now. Empowerment, you are more powerful than you realize. It's safe for you to be powerful. Divine magic, extra magical energy surrounds you. Your situation right now expects miracles. Dan di the bottom of the deck ada synchronicity. Your prayers and questions are being answered by synchronicity events. Notice them in order to increase their flow. Oke. Sorry, ntar kartunya jatuh satu. Yang jatuh di sini ada worthiness, jadi aku ambil ya. Worthiness jatuh, berarti ada pesan yang cukup kuat dari worthiness ini, ya. Know that you deserve to receive good in all ways. Oke. Spesial untuk Sagittarius, ya. Kamu punya +1 kartu. Oke, di sini Sagittarius, ya. Banyak hal yang terjadi. Konflik, percintaan, keluarga. Masalah yang sebenarnya membantu untuk menguatkan kamu. Namun di satu sisi juga membuat kamu down banget. Ya. Sepertinya kamu bertanya tentang worthiness-nya kamu, ya. Keberhargaan dirinya kamu, self esteem-nya kamu.
Apakah kamu layak untuk mendapatkan hal yang baik jika yang terjadi dalam hidup kamu hanya hal yang buruk? Jadi mulai ada rasa yang kayak ngerasa deserve atau pantas untuk ngerasakan hal yang buruk terus-terusan, dan akhirnya takut untuk energi yang lebih baik atau mengarah ke arah kebahagiaan. Kenapa kayak gini? Karena seseorang ya, ataupun sebagian dari kita itu bisa terbiasa akan kesakitan dan kesedihan ya, sebagai bentuk untuk painkiller, sebagai bentuk untuk menjadi passion dalam hidup, menjadi ibaratnya bensin, gas dalam hidup ya. Aku ngerasa aku nggak pantas nih, aku nggak baik, aku entah dari keluarga yang susah, keluarga yang berantakan, ibaratnya nggak harmonis, jadi aku harus kuat, aku harus bangkit. Dengan itu kan jadi bikin firing up dalam diri, oke? Ya, namun ternyata energi semesta sedikit banyaknya sekarang memperlihatkan kalau kamu tidak seperti apapun yang kamu pikirkan ataupun kamu rasakan. You are much more than this. Kamu lebih daripada itu semua ya. Kamu adalah salah satu dari ciptaan ilahi, ciptaan semesta yang luar biasa, yang mampu untuk bertahan sampai saat ini. Itu bukan berarti karena kamu tidak pantas, justru memang karena kamu pantas ya, dan kamu jauh lebih daripada hal-hal negatif yang kamu punya. Jadi sekarang aku ngeliat ya, entah sekarang udah kamu rasain ataupun nanti di September Sagittarius ya, aku ngerasain kamu bakal ada rasa lebih accept, menerima. Kalau kamu bisa untuk menerima kesakitan, kamu juga bisa untuk menerima kebahagiaan ataupun keberhargaan ya. Jadi aku ngerasain kamu bakal dapat energi dimana kamu ngerasa layak untuk dicintai, layak untuk disayangi, dan layak untuk menyayangi ya. Nggak seperti sebelumnya kamu justru menghindari rasa ini ya. Sagittarius ini bisa energi seseorang yang menghindari rasa dia ya, sebagai bentuk coping mechanism ya, bentuk untuk bertahan hidup, survive, atau bentuk untuk ya memproses emosinya ya, memproses rasanya. Padahal nggak begitu caranya ya. Kita lihat Lenormand-nya. Oke. Ada yang terbuka satu, ada buket atau rangkaian bunga, yang lainnya banyak banget jadi nggak aku ambil. Aku ngerasain ada feeling grateful, ngerasa bersyukur ya di sini akan hidup yang dipunya. Sky dan ada key. Oke. Dan di bottom of the deck ada cross. Yap, seperti aku bilang tadi, seseorang masih membawa kesakitannya dan kekecewaannya dan masih ngerasa ya inilah beban aku, entah ya mungkin karena gini, keluarga aku gini, orang yang aku kasihi gini, orang yang aku cintai kayak gini ya, mungkin memang nasib aku kayak gini gitu. Jadi lebih kayak pasrah gitu ya. Namun nanti bakal oke, orang yang aku kasihi, orang yang aku cintai, keluarga aku memang gini, entah berantakan, tidak harmonis, ada konflik ya. Bukan berarti untuk aku mundur, bukan berarti aku menyerah ya. Justru ini adalah kunci untuk hidupku jauh lebih baik, dan ini pertanda kalau aku memang ya, aku dan keluarga aku semuanya adalah manusia biasa yang bisa kurang, bisa lebih ya. Dan kebanyakan lebihnya itu juga karena ego masing-masing ya. Jadi kamu bakal ngelihat kunci ini dalam hidup kamu, dan juga untuk percintaan kamu, dimana kalau kamu juga masih pegang ego yang berat ataupun dia yang memang memegang ego yang berat, dimana di sini aku ngelihat seseorang, aku nggak tahu kalian masih bersama apa enggak karena aku nggak ngeliat kesana, yang pastinya dia memegang ego dia yang tidak baik ini untuk dia bertahan dalam
kesendiriannya dia, walaupun dia ingin sekali sebenarnya menyayangi kamu, mencintai kamu. Seseorang ini sangat merindukan kamu sebenarnya. Ibaratnya kamu itu adalah harga dirinya dia, ya. Kamu itu juga cintanya dia, namun kamu juga, ya aku harus bilang kamu juga beban hidupnya deh. Beban dalam artian kamu selalu buat dia stres, kamu selalu buat dia selalu terfikirkan akan kamu. Itulah kenapa orang ini menjauh dari kamu. Orang ini gak bisa sedikit pun lupa akan kamu. Dia khawatir, pokoknya dia takut hal buruk terjadi sama kamu. That's it. Ya, jadi dia menguatkan rasa yang beban itu tadi agar dia menjauh dari kamu, ya. Dan saat dia menjauh, dia memang bakal menemukan apa itu key-nya, apa itu kuncinya. Dan ternyata jauh dari kamu ternyata nggak membuat juga energinya membaik. Ya just kesakitannya masih ada, kekecewaannya masih ada, dan ya ternyata perasaan dia pun ada dan stay di sana, tinggal di sana. Oke, kita lihat tarotnya. High Priestess, King of Cups, Page of Swords, dan ada Page of Wands. Seseorang di sini lebih memilih menjauh daripada mengambil kesalahan dalam sebuah keputusan yang dia takut dia sesali nantinya. Ya, karena mau gimana pun aku ngerasa orang, entah, aku nggak bisa bilang ini resonate semua ya, namun yang pastinya tuh dia tahu yang dia inginkan itu hanyalah kamu, ataupun kamu inginkan itu hanyalah dia. Mau gimana pun juga dia bakal kembali dengan kamu, memang gitu, ibaratnya dia taunya gitu, atau kamu taunya gitu, ya. Jadi nggak mau untuk ngambil kesalahan dalam keputusan, nggak mau untuk kita pisah dan nggak akan ada lagi kita gitu. No, dia berharapnya nanti ada lagi tentang kita, cuman mungkin bukan sekarang, ya. Three of Cups, Hierophant, oke. Entah dia ataupun kamu memang memasuki masa yang spiritual, memang sama-sama sih sebenarnya aku ngelihat, cuman ada perbedaan caranya di sini. Mungkin dia lebih ke arah yang religius, namanya religiusnya bagus, nggak sampai membuat fanatik gitu ya, cuman lebih yang kayak keikhlasan hati yang lebih nerimo kita lihat. Ataupun kamu memang spiritual misalnya gitu ya, cuman kamu mencoba untuk melihatnya dari entah tarot ya, supranatural ataupun psikologi, karena mau kita harus sadar ya, psikologi itu tetap energi yang darkness ya, tentang kegelapan juga. Kenapa? Karena psikologi energi dimana memang seseorang menyimpan siapa diri dia, dan itu ada di dalam seseorang. Ibaratnya kita harus gali dalam untuk kita bertemu, dalam artian bertemu aslinya seseorang toh. Itulah kenapa bagi aku sendiri sih, psikologi tetap energi yang sebenarnya quite dark ya. Dalam artian dark bukan berarti buruk, namun dark, gelap di sini adalah energi yang memang ya menyimpan banyak misterinya gitu ya. Oke. Kita lihat lagi, ada Ace of Cups, ada Nine of Swords. Energi ini memang membawa ke arah Dark Night of the Soul ya. Ada energi The Star atau Aquarius, energi dimana memang kamu bakal menemukan apa itu sisi tergelapnya dia,
dan dia bakal menemukan sisi tergelapnya kamu, ataupun kamu bakal menemukan sisi tergelapnya diri kamu, dalam artian sisi toksiknya kamu. Aku pun juga sih punya sisi toksik aku, ya, dan ibaratnya aku menemukan itu di dalam diri aku. Dan apakah aku menerima jika memang, ya sebut aja misalnya aku seburuk itu, dan begitulah kamu, apakah kamu menerima jika memang ada sesuatu yang buruk dalam diri kamu, ya. Di the bottom of the deck ada Two of Swords. Seseorang sangat berhati-hati untuk mengambil keputusan, jadi bisa kamu berhubungan dengan seseorang yang memang menggantungkan kamu. That's it. Dia nggak bisa memilih, ya, antara memang meninggalkan atau stay ataupun bersama, karena ini bukan tentang kamu, bukan tentang worthiness-nya kamu, keberhargaannya kamu, namun ini memang tentang diri dia, ya. Yang menjadi masalah itu dia yang memang gak bisa memilih, ya, dan dia memang gak mau untuk memilih. Aku ngeliat di sini untuk saat ini. So ya, jangan jadikan ini sebagai bentuk untuk kamu ngerasa diri kamu tidak berharga walaupun hubungan kamu tidak terjalin baik, ya. Dan dia harus bisa figure it out, ya. Dia harus bisa untuk ngelihat polanya dia harus bisa memecahkan masalah dia ini, memang, ya, entah caranya gimana, itu kembali lagi ke dia. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Ada island atau solitude, river movement, dan vigilance stone people. Jadi kalau memang kamu di masa ini sesuai dengan apa yang aku bilang, dia menarik diri dari kamu atau kamu menarik diri dari dia, ya lanjutkan. Dan kalau memang dia yang menarik diri, kamu bisa ikut juga untuk menarik diri, karena memang air bergerak justru dalam tenang, ya, dan itulah alam. Jadi gini, air yang bergerak, sungai itu dengan tenang toh, walaupun ribut riaknya air, ya, namun itu ya proses alam, tetap tenang, air tetap tenang. Apa yang ribut di dalamnya adalah apa yang tinggal di dalam air itu tadi, entah ikan atau apa, ya. Jadi memang tetaplah untuk tenang. Walaupun tenang, kamu tetap ada pergerakan yang lebih baik. Entah kamu bergerak untuk sibuk dengan hal-hal lain, namun dalam porsi yang kamu lebih tenang, merenung, dan ya sendiri ibaratnya, untuk jangan ya maksakan kalau memang kamu gak siap atau ready, ya. Tariklah diri kamu dari dunia yang memang kamu rasa gak cukup untuk kamu saat ini. Karena memang dunia nggak akan pernah cukup untuk kita. Cukupkanlah diri kita sendiri, ya. Ibaratnya bergeraklah dalam diam dan nggak perlu orang lain tahu. Bergeraklah untuk kebaikan kamu. Bergeraklah dalam diam untuk kebaikanmu. Okay, that's it. I think that's all. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua. Bye. See you in the next video. Bye bye. Cingku udah bangun.